Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kakara Project. Oke, untuk di video kali ini kita masih akan membahas putar tips and trick pengambilan video sinematik. Sebelum masuk ke tips and trick, mungkin dari teman-teman yang selalu nonton Kakara Project belum pada kenal belum pada kenal ya semuanya. Nah, jadi kita perkenalan dulu nih. Dari saya sendiri, nama saya Devin. Nama saya Dika. Dan saya Dadan. Dan sebenarnya ada satu tim lagi di Kakara Project, yaitu Maggie yang sekarang sedang di balik layar. Yang selalu jadi model itu ya. Meg di balik layar dulu ya Meg ya, karena Maggie keseringan in frame gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke tips and trick pengambilan video sinematik. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke tips and trick pengambilan video sinematik versi Kakara Project. Untuk trik yang pertama mungkin dari Dika atau Dadan, ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu? Dari saya mungkin ya. Oke. Untuk trik yang pertama biasa disebut pen atau biasa juga disebut panning. Panning ya, oke. Untuk pen ini merupakan trik menggerakkan kamera secara horizontal. Jadi dari kiri kanan ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, untuk teknik ini hanya terpaku pada satu titik saja gitu, karena yang berubah hanya arahnya saja. Nah, teknik ini sangat cocok bagi yang ingin memperlihatkan keadaan di sekitar gitu. Nah, untuk trik yang selanjutnya yaitu trik tilting. Nah, untuk trik tilting ini sama saja dengan pen, hanya saja kalau pen itu dari kiri ke kanan atau horizontal. Nah, untuk tilting ini dari atas ke bawah secara vertikal. Nah, alangkah baiknya untuk trik tilting ini harus menggunakan tripod ataupun menggunakan gimbal gitu agar videonya lebih stabil. Stabil ya. Iya. Nah, itu dari trik dari saya. Oke, jadi sebenarnya panning dan tilting ini basic ya Dik ya. Kebanyakan videografer menggunakan teknik ini. Oke, dari Dika ada lagi nggak atau cukup? Itu paling dari saya. Nah itu ya trik pertama dan kedua berarti ya udah dua trik ya, itu panning dan tilting. Oke, selanjutnya mungkin Dadan mau menambahkan. Untuk trik selanjutnya ada dolly ya namanya. Dolly ya. Jadi ingat ini nih. Ingat tempat gitu. Bukan yang tempat yang di kota gitu, itu ya. Yang di mana gitu ya itu tempat itu. Tapi ini namanya emang dolly gitu ya. Oke, lanjut. Salah satu trik gitu ya dalam pembuatan video sinematik. Nah, dolly ini juga merupakan sebuah teknik pengambilan video gitu ya yang cukup tricky atau cukup agak sulit sih sebenarnya untuk dilakukan ya, karena apabila kita menggunakan kamera smartphone ya itu agak kurang mumpuni gitu ya. Nah, dolly juga merupakan teknik di mana kita bisa menggerakkan kamera untuk mendekati atau menjauhi sebuah objek utama gitu ya. Nah, jadi trik dolly ini juga cenderung memberikan ilusi kepada penonton bahwa mereka sedang berjalan menuju suatu objek utama ya. Tentu saja dapat memberikan pengalaman visual yang berbeda kepada setiap model gitu ya. Nah, selanjutnya ada trik yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat ini yaitu teknik zoom ya. Nah, zoom ini juga salah satu teknik yang bisa dibilang 11-12 lah dengan teknik tadi yang sebelumnya yaitu dolly ya. Nah, cuman bedanya zoom ini memperbesar titik fokus tertentu pada frame gambar dan bisa dilakukan menggunakan software juga sebetulnya ya. Nah, yang paling populer dan mudah diaplikasikan adalah teknik zooming cepat ya, untuk memberikan kesan dramatis pada suatu video apabila dilakukan dengan benar. Tuh. Kayak ini ya, kayak ada zoom Instagram. Ya yang dekat gitu, jauh gitu. Udah kayak ini ya, film FTV gitu ya. Nah, jadi apabila ingin menggunakan video lebih terlihat agak kreatif gitu ya, biasanya teknik ini dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkecil
objek yang tidak terduga gitu ya. Kayak di sinetron itu ya, Ya, zoom out gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu track gitu ya. Jadi track ini bisa dibilang perpaduan antara pen yang tadi udah dijelaskan sama Dika dengan dolly juga yang tadi saya jelaskan ya. Nah, teknik ini mengharuskan kita sebagai videographer untuk sebuah video sinematik untuk menggerakkan seluruh kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya gitu. Nah, jika di suatu film gitu ya, teknik ini sering digunakan untuk mengikuti si karakter utama atau suatu model gitu ya. Nah, biasanya kru film ini menggunakan semacam track atau disebut sebagai fluid motion track dan menyimpan kamera gitu ya. Jadi di kameranya itu disimpan di atasnya agar bisa mendapatkan gambar yang lebih stabil mengikuti aksi si karakter utama atau model tersebut. Oke, dari Dadan mungkin ada tambahan lain nggak? Udah mungkin yang 3 tadi ya. Oke, jadi nambah lagi 3 trik nih dari Dadan ya teman-teman. Tadi ada trik dolly, zoom, dan sama track ya. Oke. Nah, mungkin saya lanjutkan di trik selanjutnya ini ada yang namanya trik pedestal gitu, atau orang Indonesia biasa manggilnya pedestal gitu ya. Pedestal gitu. Ya, trik pedestal ini sebenarnya merupakan trik yang hampir sama dengan panning dan tilting juga gitu. Jadi biasanya sering digunakan untuk mengambil objek gedung tinggi biasanya gitu. Jadi alangkah baiknya ketika menggunakan trik ini teman-teman menggunakan lensa yang ultra wide gitu agar detail gedung lebih terasa tingginya gitu gitu ya, atau detail di sekitar gedung itu terlihat gitu. Ya bukan gedung aja sih sebenarnya. Objek lainnya pun juga ya. Iya benar, Selain objek apapun gedung yang apapun misalkan tinggi gitu, menjulang tinggi itu bisa teman-teman bisa memakai trik pedestal ini. Oke, kita lanjut ke trik selanjutnya. Ini merupakan trik rek fokus. Untuk trik rek fokus ini sebenarnya susah-susah gampang sih sebenarnya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan settingan manual kamera gitu. Betul. Atau gear gitu ya. Baik itu di DSLR, mirrorless ya ataupun smartphone gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan settingan manual gitu. Karena trik ini merupakan trik pengambilan gambar dari blur ke fokus gitu. Jadi itu butuh banget settingan manual. Ataupun sebaliknya Dik, dan misalkan dari fokus ke blur gitu. Nah, itu dia trik fokus. Nah, jadi udah 7 ya tadi ya? Ya, 7. Udah 7 ya. Jadi tadi yang trik pertama panning, kedua tilting, yang ketiga dolly, yang keempat zoom, yang kelima track, yang keenam pedestal, yang ketujuh itu ada trik rek fokus gitu. Nah, jadi trik ini bisa teman-teman manfaatkan untuk pengambilan video sinematik. Itu dia teman-teman tips and trik pengambilan video sinematik versi Kakara Project. Selebihnya mungkin tergantung kita bisa memanfaatkan setiap momen ataupun objek yang ada. Betul. Untuk jadi videographer itu tentunya kita harus peka dengan keadaan di sekitar kita. Apapun itu objeknya ya. Ya betul. Bisa jadi dimanfaatkan. apapun itu objeknya bisa kita manfaatkan sebagai sebuah momen gitu. Betul. Jadi bagaimana teman-teman, sudah siap membuat video sinematik yang Siap keren? dong ya. Tentunya sudah siap dong dengan trik-trik yang sudah kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja trik-trik yang bisa Kakara Project share di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa ditunggu konten-konten selanjutnya dari Kakara Project. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.